Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan Yesus Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku.
tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord. Tuhanku, tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan.
kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi lebih lagi katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa, karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin.
hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya kita akan bacakan kesaksian. Saya akan bacakan yang pasti akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, kesaksian yang sudah masuk saya akan bacakan. Shalom Ibu, nama saya Natasha, saya dari Bandung. Saya berumur 13 tahun. Wow, luar biasa, ini anak remaja 13 tahun ya. Saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan saya menjadi lebih baik. Amin. Dulu saya selalu dipenuhi rasa khawatir dan juga kegelisahan. Saudara bayangkan anak umur 13 tahun sudah khawatir, gelisah ya. Jadi kekhawatiran, kegelisahan itu ya tidak memandang umur, siapapun ya pasti bisa datang ya menghantui. Karena apa? Ketakutan, kekhawatiran itu bukan dari Tuhan tapi dari iblis, saudara ya. Dulu hidup saya selalu dipenuhi rasa khawatir dan kegelisahan karena selalu saja muncul pikiran-pikiran aneh dan juga macam-macam. Seperti salah satunya pikiran ya, saya kadang-kadang tiba-tiba berpikir salah satu keluarga saya mengalami kecelakaan. Padahal saya lagi tidak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saja pikiran itu muncul. Dan kalau sudah begitu saya jadi takut ya. Saya ketakutan kalau hal itu benar-benar terjadi. Ya, dan saya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya terus berdoa agar tidak ada lagi pikiran yang macam-macam, ketakutan, kekhawatiran. Saya juga sebelumnya pernah berpikir kalau Tuhan sudah meninggalkan saya dan Tuhan sudah tidak mau mengampuni dosa saya karena selalu saja ada pikiran aneh-aneh. Padahal saya juga selalu berdoa agar Tuhan menjauhkan saya dari pikiran-pikiran seperti itu. Tapi saya tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun saya baru sadar kalau saat itu saya berdoa tapi tidak dengan iman. Lalu satu saat saya mulai mengikuti mesbah doa dari Ibu Debbie. Awalnya yang mengikuti itu ya saya itu hanya ikut-ikutan saja awalnya karena ya setiap hari mama saya rutin ikut ibadah mesbah doa. Tapi semakin hari saya mengikuti mesbah doa, hati saya semakin tenang, saya juga terhibur. Dan sekarang puji Tuhan Ibu sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran menakutkan, gelisah, takut seperti itu. Terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Ibu Debbie. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Luar biasa saudara ya, anak umur 13 tahun. Makanya saya juga berdoa supaya saudara ya ajak anak-anakmu untuk senantiasa dekatkan diri pada Tuhan, berdoa, berserah. Ya kita tidak tahu, bayangkan nih anak 13 tahun sudah mengalami ketakutan, kekhawatiran, gelisah. Makanya saya juga sering kali dapat konseling, Bu, anak saya itu remaja tapi kok sekarang tuh aneh-aneh, ketakutan, sering gini. Ya semua manusia itu membutuhkan Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini kuasa-kuasa serangan, kuasa kegelapan itu semakin besar. Iblis tahu waktunya sudah singkat, karena itu iblis juga berusaha membuat kita, anak-anak kita semakin kacau dan jauh dari Tuhan. Dan kita lihat ya kesaksian malam hari ini dari seorang anak, tadi namanya Natasha, 13 tahun. Ya, dia tadinya hanya melihat mamanya rutin ikut mesbah doa. Makanya saya berkata, ya saudara, kalau saudara rutin, nanti perlahan anak-anak akan ikut. Tadinya dia hanya ikut-ikutan karena mamanya ikut mesbah doa, dia juga duduk ya. Apalagi kalau lihat di TV ya. Tiba-tiba ya dia merasa tenang setiap kali ikut mesbah doa. Bahkan sekarang tidak pernah lagi muncul pikiran-pikiran khawatir, ketakutan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati Natasha. Ya saya berdoa, kita semua berdoa masa depanmu, hidupmu semakin dalam perkenanan Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan akan berbahagia. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ke-13 ya, di mana kita sudah membaca tentang Paskah sudah diatur ya, atau yang disebut juga Hari Raya Roti Tak Beragi, sehingga
ya semua anak-anak sulung pada waktu itu ketika bangsa Israel ya mau keluar dari Mesir, anak-anak sulung Mesir dibunuh ya. Tuhan menyuruh untuk orang Israel mempersembahkan ya semua anak sulung lembu sapi mereka ya kepada Tuhan ya, dan akhirnya disembelih, dan pada hari itu ya mereka keluar, dan akhirnya ya diperingati sebagai Paskah Yahudi, yaitu memperingati bahwa Tuhan sudah membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sehingga tadi malam kita sudah baca Tuhan berkata firman Tuhan, dan apabila anakmu bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka kamu harus ya berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan. Ya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, saudara, ya Tuhan menetapkan hari raya Paskah itu untuk memperingati ya bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Baik kan saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita sekarang sudah sampai di ya Keluaran 13 ayat yang ke-17, kita lanjutkan. Menyeberangi laut, judul perikopnya di sana. Ya, Allah menuntun umatnya ya menyeberangi laut. Ayat 17, Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, ya, yaitu lewat negeri orang Filistin untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tahu, ya, Tuhan menyuruh mereka berputar, ya, untuk ya menghindari jalan negeri orang Filistin. Ya, walaupun memang itu jalan yang paling dekat, istilahnya ada jalan potong gitu ya, jalan pintas untuk menuju ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tahu kalau mereka lewat tanah negeri orang Filistin, mereka akan berhadapan dengan peperangan dan mereka pasti akan menyesal dan mereka akan kembali lagi ke Mesir. Ya, saudara, ya dari sini kita belajar kenapa seringkali Tuhan itu nggak mau jalan pintas ya. Tuhan nggak mau ya kita itu ya dalam masalah persoalan kita pengennya cepat selesai, tapi Tuhan yang paling tahu lah ya. Makanya kita ya percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu. Ya, ada jalan dekat. Mungkin bangsa itu berkata, kan ada lewat jalan dekat di sini. Harusnya lewat sini masalah saya langsung selesai. Kenapa sih Tuhan bawa saya ya berputar lebih jauh? Karena kalau mereka melewati negeri orang Filistin akan memerangi bangsa Israel. Lalu mereka akan menyesal, kenapa kita keluar dari Mesir? Lalu mereka kembali lagi ke Mesir. Jadi Tuhan yang lebih tahu, seringkali Tuhan sengaja membawa hidup kita itu berputar lebih jauh, mungkin lebih lama waktunya kita diproses, tapi Tuhan tahu itu yang terbaik, saudara ya. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel di tanah Mesir ya. Jadi saudara, soal bangsa itu Tuhan buat rute berputar, itu urusan Tuhan. Tapi kalau kenapa Israel berputar-putar di padang gurun, nah itu karena kesalahan mereka. Tuhan hanya bawa mereka berputar, tapi mereka terputar-putar itu karena ya ketidaktaatan mereka, kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka, itu yang akhirnya menyebabkan mereka terputar-putar. Allah itu tidak selalu bekerja dengan cara yang instan, yang menurut kita itu yang terbaik. Jalan ini kan sebenarnya lebih cepat ya. Bukannya memimpin bangsa Israel melalui rute langsung dari Mesir ke tanah perjanjian. Justru Tuhan membawa mereka melalui rute yang lebih panjang untuk menghindari pertempuran dengan orang Filistin. Jika Allah tidak memimpin Anda ya melalui jalan terpendek menuju tujuan Anda, jangan mengeluh atau menolak. Ikuti saja rute Tuhan. Ya, dan biarkanlah kita dengan rela mempercayakan hidup kita kepadanya, saudara. Kenapa? Ya, untuk memimpin kita dengan aman melewati hambatan-hambatan yang tidak terlihat. Ya, dia dapat ya bertanggung jawab. Ya, memang Tuhan tidak memilih jalan yang terpendek, tetapi dia tahu jalan yang terbaik.
Ya, bukan rute yang terpendek, bukan soal cepatnya kita sampai kepada tujuan, tetapi soal ya Tuhan itu bertanggung jawab dan Tuhan yang paling tahu ya jalan mana yang paling cocok untuk kita. Jangan bersungut-sungut, percayakan saja hidup kita kepada Tuhan, saudara. Ya, dan kita melihat di sana, saudara, ya dikatakan tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Ya, sebab ya agar mereka itu melalui padang gurun. Ya, supaya di padang gurun menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Kapan ya bangsa Ibrani meninggalkan Mesir? Ada dua teori, saudara. Teori awal mengatakan bahwa peristiwa keluarnya bangsa Israel ya yaitu kitab Keluaran ini terjadi antara 1446 sampai 1445 sebelum Masehi. Teori belakangan berpendapat bahwa peristiwa Keluaran terjadi antara 1300 dan 1200 sebelum Masehi. Orang-orang berpegang pada tanggal awal menunjuk pada satu raja-raja 6 ayat yang pertama, di mana Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Salomo mulai membangun bait suci 480 tahun setelah orang Ibrani meninggalkan Mesir. Karena hampir semua ahli setuju bahwa Salomo mulai membangun bait suci pada tahun 966 sebelum Masehi. Maka tentu peristiwa Keluaran terjadi pada tahun 1446. Ya, banyak penafsiran, tetapi yang harus yang disinkronkan itu adalah ya peristiwa demi peristiwa ya, karena terbukti bahwa Salomo membangun kembali bait suci itu pada tahun 966 sebelum Masehi ya, dan itu jatuhnya 480 tahun sebelum orang Ibrani meninggalkan Mesir, berarti itu tahun 1446 sebelum Masehi mereka keluar. Namun orang-orang yang berpegang pada tanggal yang belakangan mengatakan bahwa ya secara harafiah yaitu menunjuk pada Keluaran 1 ayat yang ke-11 bahwa orang-orang Ibrani mulai membangun kota-kota perbekalan Pitom, Ramses yang dinamakan menurut Fir'aun Ramses II. Ya, dan tanpa peduli tanggal mana yang benar, tetapi faktanya adalah bahwa Allah sudah memimpin orang-orang Ibrani itu keluar dari Mesir tepat seperti yang Tuhan janjikan. Jadi sejarah itu ya ada hubungan sebab akibat, saudara, ya kita melihat ya, dan kita percaya bahwa yang pasti Tuhan sudah menggenapi janjinya untuk membawa bangsa itu keluar. Ayat 18 berkata, ayat 19 sekarang, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ingat dulu ya, ketika Yusuf ya sebelum dia mati, dia berpesan bahwa tulang-tulangnya harus dibawa, dikembalikan ya ke tanah asal nenek moyangnya. Dan mereka ingat, saudara. Jadi itu pesan sebelum orang mati, Yusuf mati, turun-temurun itu ya seperti wasiat diingat. Jadi tulang-tulang Yusuf dibawa, saudara. Mereka membawa serta ya karena mereka dulu sudah bersumpah untuk membawa tulang Yusuf. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, ya di tepi padang gurun. Ya, ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menuntun mereka, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih ya. Tiang awan itu tetap ada pada siang dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa itu, saudara. Kita bisa bayangkan di padang gurun itu panas luar biasa. Rasanya matahari itu di atas kepala ya di padang gurun ya. Tapi ya Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan supaya menutupi mereka, jadi seperti mendung. Awan itu menutupi mereka dari sinar matahari, mereka dapat berjalan dengan teduh di padang gurun. Itu adalah satu bukti penyertaan Tuhan. Dan ketika malam hari mereka berjalan di dalam ya tiang api. Ya di tengah malam itu gelap gulita, saudara, tapi Allah memberikan ya kepada mereka tiang api, sehingga orang-orang Ibrani itu mereka dapat mengetahui siang dan malam bahwa Allah menyertai mereka.
Ya, dalam perjalanan mereka siang dan malam Tuhan menyertai. Ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita ini dapat mempunyai jaminan yang sama. Alkitab sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Allah juga memberi kita Roh Kudus untuk mengingatkan kita tentang apa yang Alkitab katakan dan untuk menuntun kita setiap hari. Ya, lihatlah saudara pada firman Allah untuk memperoleh kepastian akan kehadirannya. Ya, sebagaimana orang Ibrani melihat ada tiang awan dan tiang api, kita dapat melihat kepada firman Allah yang dapat menuntun langkah-langkah kita. Pada zaman itu belum ada Alkitab, tetapi mereka bisa mengikuti ya tuntunan Tuhan lewat cara-cara dan mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib, lewat tiang awan dan tiang api seperti yang sering kita nyanyikan ya. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, ya seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Itu adalah mujizat yang sangat luar biasa. Tiang awan dan tiang api adalah contoh ya tentang bagaimana Allah menampakkan diri kepada mereka. Itu sebenarnya salah satu ya peneguhan bagi bangsa itu. Coba saudara kita bayangkan kalau hari ini ya ada tiang awan dan tiang api menyertai kita, bukankah saudara itu kita sudah merasa wow ya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Nah, hari ini apa yang dapat menuntun langkah-langkah hidup kita yaitu kebenaran firman Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh percaya, waktu kita sungguh-sungguh ya berpegang pada firman Tuhan, maka kita dapat melihat ya bahwa ya Tuhan itu luar biasa. Ya, Dia memberikan kepastian kepada kita ketika kita mau bergerak bersama-sama dengan Dia, saudara ya. Dan kita melihat bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita melihat bagaimana Tuhan itu sanggup untuk memberikan pembelaan bagi kita, memberikan tuntunan bagi kita, bahkan menyertai langkah-langkah hidup kita. Biarlah hati kita tetap percaya, hati kita tetap berserah kepada Tuhan, dan hidup kita tetap ada di dalam Dia. Ya, dan kita akan melanjutkan besok saudara ya, karena itu saya berdoa supaya kita semua jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Ya, pembacaan malam ini pendek tetapi maknanya sangat dalam. Tuhan membawa bangsa itu berputar, tidak melewati jalan pintas lewat negeri orang Filistin. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka bukan jalan yang terpendek, tapi yang terbaik itu Tuhan yang tahu. Jangan protes kalau hari ini Tuhan sedang bawa kita berputar. Mungkin kita merasa kenapa lama Tuhan jawab, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi bagian kita percayalah, Tuhan tahu yang terbaik dan Dia yang paling tahu apa yang terbaik. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau malam ini kami belajar bahwa seringkali Tuhan tidak membawa kami melewati jalan pintas. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu kami mau belajar berserah, menunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kami belajar dari bangsa Israel karena Tuhan tahu kalau mereka melewati negeri orang Filistin, mereka akan berperang melawan orang Filistin, dicegat, dihalangi, lalu mereka akan kembali ke Mesir. Engkau yang paling tahu yang terbaik bagi hidup kami. Jangan biarkan kami kembali kepada dosa-dosa kami, jangan biarkan kami kembali kepada kekhawatiran, ketakutan kami, tapi biarkan kami percaya kepada Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang malam ini mendengarkan mesbah doa. Biarlah kami mau terus percaya tiang awan, tiang api Tuhan menyertai kami. Itu adalah tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sertai setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Masa depan anak kami, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa untuk setiap mereka, keluarga besar kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat. Kesembuhan Tuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati untuk setiap mereka yang ada dalam ikatan-ikatan dosa,
dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan roh perselingkuhan, kenajisan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan patahkan, hancurkan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan juga Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, yang terikat dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati dan lepaskan setiap mereka dalam pergumulan, hutang piutang, keuangan, pemulihan ekonomi, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar setiap persoalan di hidup kami Tuhan boleh menjadi jawaban. Kami menyerahkan hidup kami, bukan menyerahkan persoalan kami, tapi hidup kami. Ketika kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami tahu Tuhan turut bekerja. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami percaya keturunan ilahi Tuhan percayakan. Bahkan Engkau juga memberkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, berkati dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada kebenaran. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan memberkati dan menyertai agar sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa, tanahnya, airnya, udaranya, sungainya, lautnya diberkati Tuhan, pertanian, perkebunannya diberkati Tuhan, pertambangannya diberkati Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami dengan kelimpahan yang daripadamu supaya Indonesia menjadi negara yang makmur, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan bangsa ini di dalam nama Yesus. Bahkan berkati gereja-gerejamu, bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus agar boleh terjadi penjangkauan jiwa-jiwa di atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh bumi Tuhan, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati negara-negara bagian di dalamnya. Anak-anak Tuhan yang setia berdoa di negara mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.